Tapi ada gak sih waktu riding terus motornya bermasalah terus kayak, aduh ngapain sih gue beli motor tua? Sering Wak, sampai sekarang. Tapi pernah berantem? Zaman muda mah tawuran antar Pernah geng sih gua motor. masuk polsek. Hah? Tuh kan. Kalau nggak dikorek nih, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Di episode kali ini kita kedatangan seorang lelaki bertubuh kekar, tapi bencong. El Kartika, Ferry Mariani. Baru opening udah dibantai gua. Siapa bilang gua bencong? Kang Nuhun ya, udah kesini ya, sambil-sambil. Nuhun. Undang-undang juga nih. Aduh, Iya, ya alhamdulillah. Allah, ini anggota prediksi yang paling jagain gua banget kalau misalkan gua riding, karena dia tahu mau pakai motor apapun gua pasti di belakang. Karena sebenarnya gua masih takut lah bawa motor gitu. Terakhir ya waktu kita riding ke Tawangmangu, dia yang lihat persis bagaimana gua. Thank you lu gagahi ya. Thank you Harley segitu sangat. Lu tumpakin. Wow. Udah. Tolong. Aduh, malu sekali aku. Tapi Kang Ferry ini luar biasa nih. Nah, sebelum kita bahas itu, ntar kita bahas itu lebih detail ya, Kang. Nih hobi motor, ya kan? Terus sering banget touring. Menurut lu kenapa beca rodanya 3, Kang? Beca rodanya 3 karena penumpangnya bisa bertiga. Nah, 1, 2, belakang 3. Oh, berarti semua duduknya di roda. Enggak dong. Satu-satu Biar dong. imbang. Biar imbang. Iya bener, kalau 2 agak susah. Susah, karena kalau 2 biji yang ngegayuhnya. Iya, bener juga. Biji mata, Iya. biji mata. Bilangnya biji. Oh, nggak apa-apa sini ya? Iya, iya. Oke. Asik nih. Aduh ya Allah. Kang, awal karir sebenarnya apa sih, Kang? Model dulu. Model, foto model. Kalau standar kan, kalau era-era tahun 80-an itu kan foto model. Foto model tahun 89 dulu. Jadi Apa, Kang? majalah mode dulu. Jadi model model. kacamata, model iklan kacamata. Oh, keren. Iya lah, gua kacamata kuda. Ya. Ini dong. Berarti di bawah lu ada karung goni dong. Iya. Biar karung goni tapi kan gedong. Aduh ya Allah. Gitu, Wen. Itu apa? Merek pertama apa, Kang? Merek apa itu? Kacamatanya? Gue lupa kacamata apa. Lupa, cuman waktu itu gue inget sama mungkin era-eranya ada Bagus Himawan, Anton Wahyu zaman dulu tuh. Thomas Georgie. Oh, seangkatan lu? Mereka lebih dulu, cuman waktu itu pas lagi bareng tuh, gue bareng di situ. Pas lagi fotonya tuh bareng di situ. Lah, lu tiba-tiba masuk ke dunia model karena keinginan lo sendiri atau? Karena Banci tampil. Kalau dulu, sorry ya, kalau dulu mungkin Kang Ferry ini masih banci tampil ya. Kalau sekarang tuh banci tampol ya. Dulu Banci tampil, sekarang tampil Banci ya. Nih gue juga pengen gue bahas, gue enak banget sumpah. Gue enak banget sama Tapi dia kan kalau. TV nggak bisa begini ya. Iya ember, ketahan kan lu. Jangan dong. Kayak muka Lewi tapi dipendek gitu ya. Bahasanya paham banget lagi nih orang. Berarti itu, tar dulu. Karena model. keinginan lo sendiri. Iya, atau iya, waktu itu. Biasa kan ada orang yang gini. Jadi model, didaftarin sama ibunya, didaftarin sama kakaknya. Jadi gini, kebetulan waktu itu tuh papa tuh kenal sama salah satu orang nomor satunya di majalah mode lah zaman dulu tuh. Gitu, ini pas main ke Jakarta, kan gue dulu di Bandung. Waktu main ke Jakarta, Usia? terus Sorry. usia waktu itu masih 14 tahun, 15 tahunan lah. Masih berondong nih. Masih gadis. Mampir oh. Ya kali anak Sunda nggak tertarik. Anjing. Gitu Udah ya masih. 5 menit aja ya ngobrol-ngobrol.
Masih 15 tahun waktu itu. 15 tahun, berarti masih sekolah? Masih SMP kelas 2. Hah? Masih SMP kelas 2. Jadi Jakarta Bandung tuh masih papa tuh udah ngelepas pakai bis. Sendiri? Jakarta sendiri tuh. Lu ngapain tuh pakai bis? Karena memang nggak tahu bokap tidak memfasilitasi apapun, nggak memfasilitasi mobil atau apa enggak. Emang di Bandung nggak ada pengendara cewek gitu? Kok lu pakai bis? Nggak maksudnya? Iya sih. Iya. Nggak juga sih. Iya. Tapi kan supir bisnya om-om gitu. Berarti udah diberaniin buat sendiri berangkat ke Jakarta. Dilepas beneran? Dilepas sama bokap. SMA kelas 1 aja gue dilepas ke Perancis sendiri. Kayaknya bokap tuh tidak menginginkan adanya gua gitu. Enggak dong. Kalau pergi balik lagi. Enggak maksudnya itu mungkin dia ngajarin lo memang mandiri iya, gitu. Iya, memang begitu. Kelas 3 SMP ke Jogja sendiri sama teman-teman lah. Pakai bis sana, kalau pakai kereta. Kok kenapa, maksudnya boleh sih kalau kan banyak juga orang-orang tua zaman dulu, gue termasuk orang yang tidak diperbolehkan untuk pergi sama temen, bahkan keluar kota sekalipun. Jadi bokap itu nyokap sih agak enggak sih, cuman lebih ke bokap ya. Kalau bokap itu lebih mikirin gini, kalau punya uang sana lihat dunia biar wawasan kamu terbuka gitu. Keluar kota, keluar negeri sendiri terserah nggak apa-apa. Yang penting kamu wawasan kamu terbuka. Jadi jangan jadi raja di kerajaan kecil sendiri. Tapi kamu harus keluar, lihat suasana seperti apa, betapa kecilnya kamu di mata dunia. Boleh tepuk tangan dulu. Gitu. Berarti tapi nggak dimodalin, bawain sama si papa teh. Itu jadi modal sendiri dapat apa honor apa tabungin. Jangan beli apa-apa, jangan beli motor, jangan beli apa. Buat apa? Nanti kamu pokoknya papa kasih tahu begitu. Uang kamu udah berapa segini? Udah sana Singapura. Gitu si papa tuh dari dulu. Berarti honor pertama kali yang lu dapat dari majalah mode itu 20.000, gue masih inget. Jajanin bakso waktu itu hampir setengah kelas. Itu tahun berapa 20.000? 89. 20.000 berarti gede, udah bro. senilai berapa gede, ya? Bro. Iya gede. Gede, gue kayaknya beli bakso sama abang-abangnya gue bayarin waktu itu. Dan lu sempet juga katanya jadi model video klipnya Trio Kwek Kwek. Ya. Lucu banget. Kok Jadi bisa kepilih lu? Kasihan aja kali gue. Nggak ada job gitu. Ini anak Bandung kasihan nggak ada job, udah deh mau, ayo mau. Anjir. Gimana perasaan lu waktu itu usia lu udah lumayan udah dong. Gede, udah kuliah kalau nggak salah waktu itu. Terus jadi model video klip anak-anak. Iya. Dan sekarang jadi main gitu kan, ada Oki Lukman di situ jadi modelnya juga. Iya. Ada Leoni, ada Dea Ananda dan Alfandi. Ya udah senang aja gitu, masih udah pas gede-gede main sama mereka. Main. Iya. Pengalaman yang paling seru pada saat syuting video klip itu gimana? Sementara lu kan udah gede. Iya. Dan lu pada saat itu pembawaannya gue lupa, udah komedi atau belum? Masih malu-malu, masih belum meletek lah waktu itu tuh. Iya kan, jadi zaman dulu tuh masih mencari jati diri, ini mau main kemana, mau jadi drama, karena main sinetron pun masih begitu. Zaman dulu tuh masih, ini Lupus, drama ya, aduh drama kok ada meronta-ronta dalam hati, gue susah kok kayak drama begitu. Pas di komedi, kok kayaknya ada yang klik di situ gitu. Meskipun gue nggak bisa komedi setotal lu gitu, cuman ya udah, gue masih di video klip itu pun masih yang gue boleh nggak kayak gini? Jangan, ini kan keceriaan, lu nggak boleh konyol-konyolan. Ari Tulang waktu itu jadi ininya pengarah gayanya. Pengarah gayanya, kejam dong pasti ke Ari Tulang sih. Pasti. Ya, kaget gue. Gemblengan Ari Tulang. Itu udah tahu sih dia kalau marah kayak apa. Terlambat soal waktu, disiplin itu luar biasa. Dan wah, kita nih latihan jam 2:30 misalnya. Jam 3:15, jam 3:20 tuh kalau misalnya datang, maaf Kak Ari. Heh, di pojok. Kenapa telat ini? Jakarta macet itu. Kalau nggak mau macet tinggal di Bulan. Modal nggak lo gitu. Anak umur 14-15 tahun gak disambul digituin. Zamannya Jihan Fahira, zaman siapa? Di pojok diem gini aja. Ya, memang digojloknya memang seperti itu. Mengajarkan disiplin. Tapi kan banyak yang maksudnya mengakui. Jadi dengan garapan dari Mas Ari Tulang. Iya. Mas Ari Tulang. Semoga suatu saat bisa main ke sini ya. Tapi jangan galak-galak ya. Enggak. Terus jadi video klip juga. Stinky
Stinky pernah. Itu pun karena satu sinetron sama si Andre. Kiamat Sudah Dekat? Bukan, sinetronnya Cerita Cinta. Oh, oke. Jadi gue main di Cerita Cinta, gue itu pasangannya sama Marcel Zalianti. Oke. Terus Surya Saputra, ada Tengku Firmansyah sama siapa Cindy. Nah Andre ini kalau nggak salah satu pemain di situ juga. Terus dia mau launching bandnya, bandnya Stinky. Emang dasar di otaknya ini ya pinter gitu. Jadi begitu dekat sama gue, lo mau nggak jadi video klip gue? Kapan Stinky? Sel mau nggak Sel? Nah, enak lah Fer, dia udah dekat juga sama kita kenal. Ya udah deh. Udah akhirnya kita main di situ. Oh, dibayar ya. Tapi. Ya oke, kotak usah deh kalau dengan ragu-ragunya gue aja kan tahu ya. Meskipun dibayar juga berapa tahu kan. Iya. Oh, memang dari dulu udah oportunis orang itu ya. Pasti. Setiap syuting ngelenong pun sama gue pulangnya bawa nasi kardus. Aduh. Masih nggak sekarang? Iya. Masih kan? Rahasia umum itu mah udah rahasia umum. Dre, ngapain nih? Buat satpam di rumah. Iya. Sama alasannya semua pasti begitu. Emang satpamnya berapa banyak sih? Iya. Karena dia kan daripada mubazir. Betul. Bagus sih niatnya baik gitu ya. Cuma caranya aja yang salah menurut gua. Benar. Dengan posisi dia sekarang ya, agak terlalu. Iya, sekarang juga tetap begitu kok. Oke. Berarti lu tahu persis, Kang, kalau misalkan jiwa lu tuh emang nggak bisa diem, seneng bercanda. Iya. Komedi kayaknya bisa jadi sesuatu yang menyenangkan buat lu gitu. Nah, acara komedi pertama yang lu terjun sebagai pemainnya? Oh, kalau sebagai pemain inti dan acara reguler sih zaman dulu tuh kalau nggak salah tuh Lenong Yuk. Dan itu kan Ngelenong Yuk itu tahun 2004 apa ya? Gue lupa deh, 2004 apa 2005. Teman kan sebelumnya gue sempat sekolah lah di ASA di acara di acaranya Mas Parto itu. Di situ gue terasa dan ngelihat gila enak banget ya main sama orang-orang yang ilmunya jauh lebih tinggi terus jadi gue bisa ngambil ilmu dari lu dulu zaman dulu tuh jadi Inul kan ingat sih lu dulu zaman masih pakai rasta gitu ini orang enak-enak banget ya indah banget hidupnya hobinya mereka bercanda tapi mereka pulang dapat uang itu indah kalau menurut gue hidup daripada kita yang manut-manut ke atasan jam sekian harus masuk pulang jam sekian itu kalau buat gue kayaknya nggak di situ gitu jadi ya akhirnya gue menekuni itu. Nah di Ngelenong Yuk tuh nama lu mulai naik. As a comedian. Iya. Waktu itu bareng sama Teh Deswita juga gak sih? Wita itu anak baru lah, baru kesini-kesininya. Jadi awalnya pertamanya itu gua, Adul. Andre bukannya? Andre juga baru. Oh baru. Gua, Big Diki, Adul, Bedu. Itu berempat. Sama Yulia Rahman berempat. Gua diajak ngobrol sama Mbak Herti zaman dulu. Mbak Herti Purba di Trans. Fer, gue mau bikin gini. Ajak siapa lagi ya? Gue sebut itu namanya si ini, coba si ini. Bikin, terus brainstorming. Sebutlah nama Andre, Deswita gitu. Makin kesininya, gimana Fer? Asik. Gue bilang gitu, asik aja lah. Terus ternyata Surya pun pernah jadi bintang tamu di gua. Dulu. Waktu itu masih kreatif apa udah filter? Tapi udah bisa berenang dulu, belum tenggelam. Oh, Surya tenggelam. Tapi dia udah nyiptain televisi? Wah. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Nah, kalau Mbak Hasan buka prakteknya sekarang nggak di YouTube, tapi di media sosial. Nih. Oke? Paham? Lanjut ya nontonnya. Selamat menikmati. Keren Om Wen. Ya lumayan sering lah ketemu sama Kang Ferry. Sampai akhirnya kita terjerumus ke lembar nista di bernama Prediksi ya. Lu tuh anggota awal-awal kan? Gua nggak tahu, gue lupa. Kan gua anggota terakhir, Wen. Katanya gua anggota terakhir. Tapi enggak, sebelum Prediksi terbentuk kan memang kita udah ada motoran bareng sama anak Prediksi juga sebagian. Iya. Nah, kalau gua ngobrol-ngobrol tuh awalnya tuh si Soleh, Ronald,
Andre sama Gading. Motoran tuh kemana-mana, setahun sekali ketemunya juga. Gitu lah, bikin lah ngumpul. Nah gua tuh terakhir sama Andre sama Omes pas di Net TV diajakin karena mereka mau motoran, kalian mau motoran di Bali. Gitu, gue bilang emang siapa aja, ada Stevie ada. Nah itu Stevie kan anak motor juga, kenapa nih? Gue pengen tahu kenapa gue diajak gitu ya. Gue juga seneng kan diajak. Ya enggak, pengen aja lu ngikut. Oh ya udah deh. Terus gue ngeliat, waduh. Awal 12 orang, skillnya beda-beda nih. Waduh, PR di gue. Ya udah nggak apa-apa lah. Kayaknya memang gue ditakdirkan untuk bisa menjadi guard dari kalian gitu di situ. Jadi ya udah gue nikmatin. Iya karena menikmati kok. Karena kerasa banget kok, maksudnya kalau Kang Ferry ini diprediksi kan memang menurut gue salah satu dan mungkin satu-satunya guardian teman-teman kan, karena secara skill bermotornya ya udah ngeselin sih menurut gue. Aduh, gue udah mau siap-siap. Nih ya. Gue udah mau siap-siap terbang. Ya. Ponakan ya, Om kasih tahu ya. Jadi waktu itu setelah 4 tahun motor gede gue nggak gue bawa karena gue takut bawa itu motor ya kan, softail gue gitu kan. Akhirnya prediksi waktu itu jalan ke Bandung. Bener. Setelah 4 tahun gue nggak bawa motor gede karena gue takut. Tiba-tiba, ayo kita jalan ke Bandung. Tapi gue nggak boleh bawa KTM gue. Karena sebelumnya pas di puncak, teman-teman pada maki-maki gue. Ya lu tau lah ceritanya kan. Karena yang lain kan cc-nya gede-gede, gue yang 200 cc yang Dia pakai motor KTM, kaki kiri gue yang pegel. Soalnya gue step terus gini. Ayo Pawan, ayo. Ruan, iya Kang ya, Ruan. Enggak. Kaki kiri gue. Enggak. Gua ke Bandung, kita ke Bandung itu akhirnya gue mutusin untuk berani, servis motor gue bawa ke Bandung gitu. Karena ya itu tadi takutnya bikin kesel teman-teman yang lain udah nyampe mana. Ada kayak gitu. Lah yang waktu ke puncak kan Tora kesel. Enggak. Karena kan suara motor siapa sih? Begitu dilihat, si Wendy gitu. Gitu kan. Akhirnya beranilah bawa softail gua. Gua kan takut ya motor itu. Motor gua jauh lebih gede daripada gua. Gua berasa kalau pas ini Kang, gua coba ngebut, badan gua tuh kayak mundur ke belakang. Iya, mundur ke belakang gitu. Kayak enteng, kayak gua nggak bisa ngontrol di motor gitu. Waktu udah sampai Bogor, gue inget banget tuh. Jadi tangan gue tuh gak lepas dari kopling. Lu tau dia digeprak tangan lu. Lepas gak tangan lu? Enggak, belum bisa Kang. Jalan lagi ke depan nyisir yang lain kan. Kopling gue masih gini. Toto dia mundur lagi, santai lagi, set. Lepas gak tangan lu? Belum bisa Kang. Beneran itu. Berusaha ngelepas gini kayak, aduh ya Allah nggak bisa. Sampai udah mau deket Bandung kalau nggak salah. Masuk pada larang baru pelan-pelan gue coba lepas. Bisa gitu. Terus besok-besoknya pas riding ke Jogja dan segala macam, baru tuh gue lepas. Iya. Gue lepas dua-duanya, gue lepas kunci. Ini Bang. Duit, aduh. Gue tuh sebenarnya pengen gitu Kang. Pada saat riding, pengen banget ngerasain kayak lu pada. Dapat foto bagus. Iya. Maksudnya dapat foto bagus tuh, tangan bisa lepas tangan, muka senyum. Gue tuh sepanjang jangan tawa lo Jay. Jadi awal-awal belum berani tuh gue misalkan foto gini. Jadi kayak lampu dim gini dong. Sementara dia lepas tang gitu, jalan begini santai, rebahan. Sampai di Amerika pun begitu gitu. Waduh, gue belum sih sampai kayak gitu. Tapi lu guardian sih, buat gue guardian, dan buat teman-teman yang lain karena lu selalu nyisir, lu selalu jagain. Gak mau, lu mau ketinggalan gimana juga pasti nyusul. Pada nggak mikirin ya. Nih bedanya lu sama gue, lu mau ketinggalan bagaimanapun, lu akan nyusul. Nah kalau gue berusaha nyusul, tetap ketinggalan. Tetap di belakang. Aduh. Nah, contoh aja waktu di Amerika, Omes kan kehabisan bensin. Iya. Yang di belakang cuma gue sama Vincent. Bener. Wah, gue bilang yang lain pada kemana? Teleponnya nggak diangkat. Wah udah. Karena kita masuk ke pom bensin, kita beli bensin kayak yang kecil gitu. Ya, jadi gini. Terus si Omesnya,
Ya kita mau apa tuh lah, kita mau ditinggal gini. Biasa kan orang Sunda kan juga gitu. Ya udahlah Kang Fer. Itu pas pulang apa berangkat? Pas pulang. Ya kan gue di mobil. Gue karena nggak mau nyelakain temen-temen. Bener, udah karena malam juga. yang penting kan gue udah nyoba Iya, pas iya, berangkatnya. Pulangnya kan 150 km per jam, gila Tapi kali. luar biasa loh Pak Wen di Amerika loh. Om Wen ini bisa mengalahkan ketakutannya. Naik pesawat dia takut tapi dia bisa ngelewatin itu. Ngelewati ketakutan naik motor. Di sana dia bisa ngelewatin 150 km per jam. Tepuk tangan lagi dong. Sampai suatu hari ini ada cerita soal Om Wen juga nih. Waktu mau pulang kalau nggak salah. Dia itu kan pada saat itu ada lagi agak batuk kali ya. Terus lagi mau pulang ke Indonesia. Gue bilang, Om Wen, ntar aja beli minum obat batuknya kan menyebabkan ngantuk ya. Ntar aja. Enggak kata dokter gue sekarang. Nah, selalu deh pasti minum gitu. Nggak tahu pesawatnya delay. Pesawat delay, Om Wennya udah. Gue bilang juga entar. Si Bu Ayu nanya, Kang Ferry itu si Wendy gimana? Udah biar gue aja ngegeret. Nggak di mana gue yang ngegeret dia. Kang gue aja jam berapa? Ya kan gue emang takut terbang. Iya. Udah diresepin sama dokter, bahkan gue bawa resepnya obat tidur supaya gue bisa tidur. Salahnya adalah delay aja iya, gitu. delay dari Jepang tuh. Iya, dan kebetulan pas pulang dari Amerika emang kita satu flight. Iya, sebelah-sebelahan lagi tetanggaan Iya. kita. Dan gue di pesawat memang kayak Mati zombie. suri lu. Nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Gila, dan lu memang gila nggak kerasa apa-apa. Ternyata, lah gue belum naik emang. Emang masih di situ aja. Aduh. Lu motor pertama yang lu punya apa, Kang? Yang punya gue sendiri ya? Iya. Norton 500 tahun 56. Kalau dulu gue SMP kelas 3 itu pakai BMW tahun 54 punya abang gue tapi. Nah, lu emang udah demen sama klasikan kayak gitu? Iya, dari dulu. Kan gue di Brotherhood, Bikers Brotherhood 1%. 1%. Dari dulu pakainya motor tua. Di BMW tahun 54-an, terus pakai Norton tahun 56, pakai BSA Bantam, terus kesini-sininya pakai Sporter tahun 74, terus sekarang pakai WL tahun 41. Apa sih Kang kenikmatannya Kang? Nggak ada, nyusahin aja. Nggak ada, capek. Biar dianggap anak motor aja, men. Asli. Kayak ada rasa pride tersendiri gak sih kalau lu tuh kayak tuh nih, tapi tuh honest ya, gua gimana ya ngomongnya ya. Gue tuh sebenarnya perpaduan Kang. Gue tuh seneng motor-motor atau bahkan mobil-mobil dengan tampilan klasik. Ya. Tapi gue karena gue nggak ngerti mesin, gue ya kasarnya gue juga gue bakalan suka sama motor misalkan kayak modelannya Triumph atau HD yang bentukannya masih klasik tapi keluarnya udah tahun baru gitu. Sementara kan kalau apa namanya motor-motor klasik kan dan itu kan banyak banget kejadian juga kayak Omes misalkan riding bareng waktu itu memprediksi cuma Jakarta doang city riding pakai motor klasik tahu-tahu pulangnya di towing atau di jalan mati ya kan trouble gitu. Nah, ya sebenarnya kan kalau motor tua itu makin tua makin simpel sebenarnya mesinnya. Makin kesini makin ribet. Ya. Gitu. Jadi gue pakai motor sebelum gue ini serius agak serius dikit ya. Apa-apa. Jadi kalau motor yang tua itu kalau sebelum gue beli gue pelajarin dulu ini penyakitnya apa aja. Kalau misalnya penyakitnya sekiranya nggak bisa gue handle, kemungkinan nggak akan jadi gue beli. Kemungkinan nggak akan jadi gue pakai karena gue nggak bisa menghandle mesin ini. Jadi lu nggak asal beli? Nggak asal beli. Gue harus tahu dulu ini kayak dulu Norton gue nggak ngerti nih. Ternyata dia masih pakai magnet. Udah masih pakai platina itu bingung banget. Nyalain lampu tuh masih bingung gitu. Ternyata tapi motor yang sekarang yang injection itu jauh lebih ribet karena apa-apa harus pakai laptop. Iya. Mogok di jalan aja bingung mesti nyolok laptop. Iya. Tapi kalau motor-motor yang motor WL mogok paling banter karburator. Paling banter, paling biasalah yang masalah-masalah biasa. Jarang sekali motor-motor tua bermasalah mah. Tapi ada gak sih waktu riding terus motornya bermasalah terus kayak aduh ngapain sih gue beli motor tua? Sering Pak, sampai sekarang.
gitu. Kenapa gue beli motor tua? Kenapa gitu? Ya teman demi dianggap anak motor aja gue mah biasa. Ade. Mana iyalah. Nah, emang kalau motor baru kenapa nggak dibilang anak motor? Enggak juga kan? Takutnya kurang kelihatan aja gitu. Lebih ke sini. Motor aja. Iya. Bensinnya kan agak duniawi kan. Iya, bener. Buat apa sih? Kalau ada endorse masuk. Iya. Berarti lu motoran buat apa sih? Buat hobi atau biar kelihatan macho aja? Menutupi sisi macho. Motoran cuma gue biar dikelilingin sama cowok-cowok aja. Beneran hobi atau apa? Atau udah jadi darah daging banget buat lu? Itu dia. Awalnya hobi ya. Jadi SD kelas 6 tuh gue udah pakai motor bebek dulu. Yang di Bandung tuh. Terus SMP kelas 1 udah pakai Astrea. Lu sempet ikut geng-geng motor di Bandung? Waktu di Bandung? Kalau dibilang kan Bikers Brotherhood itu juga termasuk geng dulunya. Maksudnya bukan geng ya, cuman ya perkumpulan yang ya sudah disegani dari dulu gitu. Nah kalau sekarang kan menjadi organisasi yang memang resmi lah gitu, MC. Nah dari dulu tuh memang mainnya sama Brotherhood gitu. Cuman memang dulu itu belum ada pendaftaran harus lewat Virgin, terus Prospek dan lain-lain gitu. Gua ya sudah tergabung sama mereka udah aja tergabung, gitu. Ya. Terus dengan berjalannya waktu di Bandung pemotoran kemana-mana, sampai Jakarta ternyata kuliah juga pakai motor. Terus sampai sekarang ketemu kalian prediksi motoran juga, terus menghasilkan juga, terus gua touring juga tanpa prediksi, gua alhamdulillah dapat sponsor. Jadi kenapa tidak kalau hobi gua ini bisa menjadikan sebuah rezeki lah. Iya. Gitu. Ya pekerjaan yang menyenangkan kan adalah hobi yang dibayar. Betul, itu dia makanya. Tapi pernah berantem? Sama siapa? Ya serius. Make-up-an gitu. Bukan maksudnya. Kan si Aris gua mana nih? Gitu Berantem sesama anak motor misalkan gitu. Ribut. Enggak. Sama sekali gua mah anak baik-baik. Boleh tanya anak Bandung. Ferry Mariadi mah clean. Asli. Ya nggak, maksud gua kan nggak apa-apa juga, namanya masih muda-muda. Zaman muda mah tawuran antar geng motor. Masuk polsek. Hah? Tuh kan. Kalau nggak dikorek nih, kenapa? Ketangkap kamtip kalian. Oh gini. Kenapa Kang? Ketangkap polsek kenapa? Ya itu soal motor dulu. SMA kelas 1. Cuman sampai sekarang ini baru sekarang ini gua ngomong. Nyokapnya nggak tahu, bokap nggak tahu. Sampai sekarang almarhum kakek yang tahu. Jadi Lu ditahan? Berapa hari? Nggak sehari. Karena berantem, tawuran? Enggak, motoran lah. Pokoknya ada urusan sama motor gitu. Yang tahu cuma kakek? Kakek. Karena kan gue tinggal di Bandung sama kakek sama nenek. Oh, jadi gue masuk, ditanya tinggal di mana, SIM gue punya. Terus kalau mau keluar, panggil orang tua kamu ke sini. Gue bilang orang tua saya nggak ada di Jakarta. Tinggal sini sama siapa? Sama kakek sama nenek. Ini nomor teleponnya. Telepon, terus pegawainya kakek datang. Pas abis maghrib lah, gue udah mau nangis di situ karena memang satu sel gue sama orang-orang, gue diem gini aja. Anak baru nih. Aduh dobol deh. Asli Pak Wen. Akhirnya terungkap awal mula dia. Di situ ternyata di situ. Aku direnggut langsung. Aduh ya Allah. Kakek gimana pada saat tahu lu ketangkap tuh kan? Mungkin kakek tahu banget gua gitu ya. Jadi kenapa tadi? Ini Pak gini. Oh besok mau gitu lagi nggak? Enggak. Tahu dah. Tapi ya udah kapok gitu, sekali berurusan dengan hukum tuh kapok lah. Baru ini gua ngomong. Apa tuh perasaan bener usia masih muda? Takut ya. Takut kelas SMA. Sementara ya itu tadi kan satu sel lu digabung sama orang-orang yang nggak tahu mereka tindak kesalahannya apa kan, tindak pidananya apa. Nggak, takut banget gue itu. Ya sekarang kita ya sipil aja masuk ke kantor polisi dengan urusan yang entah apa kan kita takut ya. Betul. Apalagi gue berurusan dengan hukum dan gue melanggar waktu itu, melanggar hukum gitu. Terus ya udah
Masuk dulu, Pak, jangan Pak, masuk dulu. Masuk dikunci tuh bener kayak di film-film yang trek. Cuman gue nggak diborgol karena gue kan tidak kriminal. Gue dia ngomong gini aja, salah gue apa ya? Salah kamu tuh tadi gini. Wah. Oke, diem. Baru tuh gue ngomong, keluarin Pak, tolong Pak. Udah, karyawannya kakek datang pas habis maghrib. Apalah laki ya. Nah, yang penting kan juga bukan melakukan tindakan kriminal. Gua tidak kriminal, tidak juga narkoba, apalagi bikin kasus sama anak orang. Alhamdulillah seumur hidup gua nggak jauh lah dari kayak gitu. Tapi pesan yang paling nancep di lu sampai akhirnya, oke, gua nggak mau kayak gini lagi. Dari omongan dari kakek kan ya yang tahu cuma kakek sama nenek pada saat itu. Kakek sama nenek juga udah meninggal. Tapi yang gua rasakan didikan kakek sama nenek itu apapun yang kamu lakukan ya harus bertanggung jawab sendiri. Nggak perlulah sampai bawa-bawa papa atau mama untuk mengklirkan sebuah masalah gitu. Kalau bisa dihandle sendiri, lo kan laki. Oh gitu. Ada tekong nih. Nah, dipanjat tebing coba deh. Dik, lu kan laki, lu punya abai anak laki-laki gitu, yang akan jadi penerus lu. Bisa jadi kalau secara genetikal artinya dia akan mengikuti apa yang ayahnya lakukan. Ayahnya suka motor, anaknya pasti suka motor. Iya, sampai sekarang ya udah. Amit-amit kalau itu terjadi, Tapi kalau misalkan anak lu terlibat masalah yang sama yang pernah lu alamin, lu akan menghadapinya seperti apa? Mungkin gue akan sebelumnya dengan kasus yang sama misalnya gitu, ya gue akan memperlakukan sama seperti kakek gue ke gue kali, gitu ya udah gue lepasin, cuman bakal gue ya kasih tau lah, nasihatin. Gue udah lumayan kenal lama juga sama Deswita lah ya. Sekarang gue panggil dia Teteh Deswita. Ember. Cuma gara-gara nikah sama Kang Ferry. Dulu sih Deswita aja ya. Cuma kan karena nikah sama Kang Ferry jadi berasa jauh lebih tua daripada gue. Nah, dulu gue sempat kaget Kang ketika mendapatkan kabar bahwa Deswita menikah dengan Ferry Mariadi. Gue juga kaget. Ya karena maksud gue gini, kan gue kenal Deswita gitu. Kok lu mau bencong gitu. Bener juga ya. Itu dia. Makanya gue juga kaget kan tadi gue bilang. Bener. Kok gue bisa nikah gitu kan. Ini kan Om Wen, ini Omah. Awal lu tumbuh perasaan ke Deswita dan akhirnya berlanjut hubungan gitu. Menikah. Jadi kan awalnya itu kan memang dari temenan, sahabatan, temen ngobrol. Akhirnya tumbuhlah rasa nyaman di situ ya, karena memang banyak ngobrol dan dia banyak bisa mengartikan apa yang ada dalam otak gue tuh gini Wen. Gue punya kesulitan mengungkapkan sesuatu lewat kata-kata. Nah kalau Wita tuh tahu. Wita tuh bisa menjelaskan gitu. Misalnya gue bilang nih warnanya biru, cuman gue nggak bisa. Ini warnanya apa ya Bu? Duh apa Bu? Biru. Ya itu. Nah Wita tuh bisa begitu. Dia melengkapi lo. Pasti. Jadi Wita itu kalau buat gue pribadi seperti oksigen yang gue cari kemana-mana. Kalau orang bilang bahwa kalau lu udah cinta sama dia kawinin. Kalau gue nggak butuh itu. Gue bukan hanya cinta sama Wita, cuman gue butuh dia. Kalau cinta, gue pergi kemanapun, gue nggak kepengen pulang, nggak kepengen cepat pulang. Tapi kalau gue butuh dia, gue pergi kemanapun, gue pengen cepat pulang karena gue butuh dia untuk bisa melengkapi kehidupan gue. Bos tepuk tangan dong. Gitu. Apa? Dengernya aja malu ya. Gue aja ngomong malu loh. Baru kali ini lu minta tepuk tangan. Enggak, iya karena gue lihat gini, maksudnya Deswita dulu kan maksudnya orangnya ceria. Bukan berarti sekarang nggak ceria Kang. Maksud gue gini, dia bisa menempatkan diri sebagai istri lo yang luar biasa. Dan gue tuh jadi bertanya-tanya kayak misalkan apa yang ada di
obrolan kalian berdua sampai lu tuh sebegitu bisanya untuk motoran kapanpun lu mau. Iya, nah percaya atau tidak sampai sekarang pun dia nggak pernah tahu planning gue mau motoran. Jadi dia tahu kalau gue udah ngikat tas di motor atau sudah gue udah jalan sampai sekarang. Oh berarti lu bukan aku mau pergi minggu depan gini-gini enggak? Itu setelah tahu, Wita telah tahu setelah ada predistri. Okay. Grup predistri ini kan mungkin bocor ya dari Ayu atau mungkin dari Ayunya Omes atau dari siapa. Prediksi jalan sekian, mau tanggal sekian, dia baru tahu. Ya, tanggal sekian mau jalan ya? Iya. Oh, aku tahu dari predistri. Tapi kalau dari grup-grup gue yang lain, dari Brotherhood, dari teman-teman yang lain, dia nggak pernah tahu planning gue apa. Tahu-tahu. Terus gimana tuh? Tahu-tahu lu mau jalan? Ya udah, dia tahu. Memang gue begitu gitu. Dia tahu dan tidak mempermasalahkan karena dia tahu dan juga yakin bahwa gue tidak akan bikin macam-macam. Iya. Nggak mungkin juga bandel ke cewek ya? Enggak lah, paling ke cowok aja. Nih orang nggak bisa dipancing dikit ya? Jangan pada so cantik deh. Lu ada kekuatan cinta antara lu sama Deswita yang saling menguatkan satu sama lain. Tapi as a parents sebagai orang tua gitu, kan pasti beda nih. Ya. Cara Deswita mendidik, cara lu mendidik. Ya, apalagi lu laki-laki. Siapa? Siapa gua tanya? Buta kali mata lo. Lu receh ini kah sama anak-anak lu? Harusnya ada Wita ya. Gue di rumah tuh diem tapi becek. Gue di rumah itu ngomong seperlunya, Ben. Oke. Gue ngomong seperlunya gitu. Jadi sama karyawan gue pun, sama mbak di rumah pun ngomong seperlunya. Sama anak gue sih enggak sih. Kalau sama anak gue lebih banyak keruntel-keruntelan, peluk-pelukan gitu sama bini gue ya. Komunikasi biasa aja, tapi nggak cowawaan, nggak yang bercanda gini. Biasa aja. Lu juga begitu kan? Iya betul. Iya, rata-rata kan kita seperti itu ya. Gitu. Ya karena kan kita tetap harus menunjukkan sisi kita sebagai seorang ayah ya, gitu. Lebih ke sana kalau gua ngelihat. Sebagai orang yang ya tetap bisa menyenangkan, tapi biar bagaimanapun harus ada respect dari anak-anak kita iya, supaya itu, mereka merasa segan sama kita. Nah, sama Lea anak pertama lu posesif dong. Karena kan dia udah beranjak dewasa kan. Iya, itu dia. Teman-teman gue bilang sih gue posesif, cuman kalau gue nggak merasa itu posesif karena gue tidak ada perbandingannya gitu. Cuman kalau gue memang sama Lea ini nggak bisa marah, belum bisa menegur dia secara keras, belum bisa gitu. Jadi kalau gue ada rasa gimana yang mesti gue iniin, gue ngomong sama Wita, Bu kasih tau Lea gini. Karena gue tidak ingin melukai perasaan dia dengan perkataan gue. Kadang kan gue mulutnya suka nggak disekolahin gitu. Jadi kalaupun emang gue ada masalah, gue ngomong baik-baik. Tapi kalau Leanya susah untuk dikasih tahu, gue coba ngomong sama Wita untuk dia ngomongin sama Lea. Karena Wita memposisikan memang sebagai best friends-nya Lea gitu, bukan sebagai ibu tirinya gitu. Tapi alhamdulillah selama ini Lea selama 17 tahun dia hidup belum pernah bermasalah yang serius buat gue gitu. Yeah. Belum pernah ada obrolan kalian yang benar-benar intens yang karena kesalahan dari salah satu pihak, entah dari lu atau dari Lea? Pernah. Lea dengan umur 17 tahun ini sudah paham posisi gua, masa lalu gua, dan planning gua ke depan tuh Lea sudah bisa, ya udah 17 tahun lah udah bisa diajak ngobrol mengenai kerjaan. Dan sekarang juga Lea sudah mulai ngobrolin soal kuliah gitu, planning dia ke depan seperti apa. Karena kan memang dengan keterbatasan waktu kita, kan dia kan tinggal sama ibunya gitu. Kalau pas lagi di rumah gua ya udah tidur sama gua, sebelum tidur terus ngobrol gitu. Jadi sama-sama pakai daster terus kita ngobrol. Gue males. Ujungnya selalu pas itu bener-bener dia orang. Tapi lu menghabiskan quality time lu sama anak-anak lu, kedua anak lu,
cewek, cowok, gimana caranya? Kalau pas lagi di rumah, kalau lagi pas ngumpul mungkin pagi gue bikinin sarapan, gue sering masak. Yeah. Gue bikinin sarapan, terus kalau misalnya pas lagi ada Lea punya resep baru, gue yang bikin coba, atau Abai suka nimbrung gitu. Kalau sama Abai lebih banyak ke nyuci motor, nyuci mobil ngikut bareng. Kalau Lea lebih ke nonton Netflix kayak gitu-gitulah. Gitu. Terus kalau Lea lebih banyak ngobrolin soal tentang cowok yang dia suka, terus tren anak-anak cewek sekarang lebih suka sama cowok yang seperti apa, dia ngomong gitu. Tapi udah ada cowok yang dikenalkan sama lo? Ada. Akhirnya dia menghilang sekarang. Ada yang menghilang, ada juga yang mundur teratur, ada. Iya. Iya gitu. Ya, karena ada yang pindah sekolah gitu. Sampai pindah sekolah. Gila gak ada juga. Lu ngapain Kang? Sampai mereka ngapain gua mah. Bersih tangan gua mah seumbas. Tapi temen-temen lu kan iya ya. Saya denger ya. Ini ala Kang Ferry. Temen-temen lu bencong semuanya. Ya wajar lah, kan anak cewek, anak pertama pula ya kan. Anak cewek, anak pertama, udah gitu gue tahu tuh cowok-cowok otaknya seperti apa, dan ketahuan gue punya bukti nyatanya udah habis. Gitu. Tapi anak gue mah nggak tahu, gue bersih. Nah ya itu dia, karena ini kan demi kelanggengan hidupnya Lea juga gitu. Tapi gue kemarin udah bilang sama Lea, sebentar lagi 17 tahun. Yang kamu hadapi akan lebih pahit ke depannya, karena mulai sekarang ayah akan sedikit demi sedikit melepas apa yang kamu hadapi ke depan. Maksudnya gimana? Ya jadi selama 17 tahun ini ayah selalu memayungi kamu dari hujan dan panas. Sekarang pelan-pelan payung itu akan ayah tutup supaya kamu bisa lebih matang untuk bisa menghadapi masa depan kamu. Burung dara. Dia ngomong begitu, tapi hati itu begini. Emang. Ya. Tapi iya sih Pak Ben. Kalau punya anak cewek mau aduh. Pastilah. Pastilah. Kang, kalau boleh disebutin 3 hal yang banyak orang belum tahu dan lu mungkin bahkan lu belum pernah omongin di manapun. Salah satunya yang tadi tuh, yang kelas 1 SMA. Oke, 1. Tahan itu. Terus apa ya? Ntar gue omongin pada tahu dong sini. Iya, gue tadi kelepasan soal polisi itu. Ya nggak apa-apa, maksudnya biar orang tahu cuma di sini gitu. Oke. Dulu sampai sekarang udah enggak. Gue selalu pakai motor yang nggak pakai surat. Karena gue punya prinsip gue naik motor bukan naik surat. Oke. Gitu. Tapi dengan sekarang gue melihat sadarlah gitu bahwa ini tidak benar, akhirnya motor-motor yang nggak ada suratnya gue jual-jualin. Gue sekarang motor gue bersurat semuanya. Oke. Terus apa lagi ya? Ternyata diprediksi ini bukan cuma gue yang banci, semuanya banci. Ini terbukti kalau pas lagi mereka itu lagi ada gimmick-gimmickan pakai baju perempuan, kayaknya mereka menikmati semuanya. Kesel gue bilang. Apaan? Gue pikir gue doang, ternyata yang ngeliatin, ih asik ya pakai gini gimmick-gimmickan semuanya Vince pakai rambut panjang. Najis. Gak ada yang tahu kan? Tapi nggak ada yang tahu juga kan. Kalau menurut kalian prediksi ini di YouTube lucu nggak? Lucu nggak? Tapi lebih lucu kalau baca grup WhatsApp. Itu lebih lucu banget. Itu kalau grup WhatsApp bisa gue capture terus gue bagiin ke pers, itu lucu banget. Ya, iya, itu gue bacanya anjing terpinggal-pinggal. Oh. Gue pas lagi COVID aja bisa ketawa-ketawa. Iya bener. Pas kalian ke Jogja tuh jalan banget. Waktu itu soalnya Kang Ferry nggak ikutan ke Jogja karena COVID ya. Iya. Padahal waktu itu pengen dipaksain. Pengen. Ya cuma kan kita nggak mau ya. Tapi kena juga Andre. Kena juga waktu itu akhirnya. riding gimana? Nggak ada gue pas itu riding seru. Kan gue kan nggak ikut Jogja pakai Vespa. Ya kurang rapi aja lah. Tapi rapi. Ya rapi nggak rapi maksudnya. Katanya hujan waktu itu. Hujan. Pas udah mau nyampe hotel kita hujan. Tapi nggak ada yang kabur, nggak ada yang neduh, nggak ada yang.
Neduh barengan. Soalnya waktu di Bali, waktu mau neduh, gue tendang-tendangin satu-satu. Anak motor pakai takut hujan ya kan. Hujan tuh berkah, pakai payung dong. Soalnya saya ingat gue hujannya lumayan lebat Kang pada saat gitu. itu. Kita kan Vespa semua kan. Iya, yang pakai baju udah SD mau itu. masalahnya udah mau sampai hotel juga. Terus kita sempat neduh juga, terus akhirnya hujan lagi. Udah agak reda, terus kita jalan lagi. Nah di pertengahan udah bener-bener mau nyampe, hujan tiba-tiba gede. Udahlah tanggung, udah kita basah-basahan gitu. Seru lah. Seru. Tapi lebih seru kalau misalkan lengkap sebenarnya prediksi. Iya, Karena kalau ada 1-2 orang yang nggak ikut tuh ya berasa tetap kurang, ya bukan prediksi aja gitu. Kang, sebelum kita menutup obrolan kita nih, satu kata yang mewakili atau mendeskripsikan hidup lu sekarang tuh apa? Dari dulu sampai sekarang apa? Satu kata. Apa ya? Hidup gua berwarna kali ya. Gue jadi kalau gue ngobrol sama dia tuh yang ada di benak gue cuma satu ya. Apa tuh? Jadi kayak misalkan kalau lu mau nyari dashboard ya lu nyari di kayak showroom mobil. Tapi kalau lu mau nyari duster ya lu cari aja Ferry Mariadi. Assalamualaikum.